Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri duwaddin. Wa asyhadu an la ilaha asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardiat Hawar Hitama dengan NIM 1020323054 dari kelas TL47 gabungan 02 Agama Islam dengan nomor absensi 06. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu mengenai bab 12, yaitu tentang politik Islam dan masyarakat madani, dan bab 13, Iptek dalam perspektif Islam, dari buku Menjadi Manusia Seutuhnya. Ketika mendengar kata politik, kebanyakan orang langsung terbayang dengan perbuatan atau perebutan jabatan, pertengkaran, kepentingan sebuah kelompok. Padahal politik dalam pandangan Islam itu bukan seperti itu. Dalam Islam, politik itu disebut sisayah, yang artinya bukan sekedar berkuasa, tetapi mengatur urusan umat agar tertib dan adil. Politik itu dalam Islam berfungsi sebagai 1. Mengatur kehidupan bersama, 2. Melindungi hak rakyat, 3. Mencegah kezaliman, 4. Memastikan semua orang diperlakukan adil. Oleh karena itu, Islam memandang politik sebagai amanah yang besar. Al-Quran sudah memberi arahan tentang hubungan rakyat, agama, dan pemimpinnya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhazzina amanu ati'ullah wa ati rasula wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Pada ayatnya itu juga mengingatkan tentang pemimpin tidak boleh sewenang-wenangnya, rakyat tidak boleh melanggar aturan, dan yang ketiga, semua tetap berada dalam koridor syariat dan keadilan. Tujuan politik dalam Islam ada beberapa tujuan, yaitu menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, menjaga ketertiban sosial, mengatur kehidupan bermasyarakat, dan membawa kesejahteraan umum. Jika politik hanya membuat kekacauan, itu berarti keluar dari nilai Islam. Prinsip-prinsip politik Islam itu yang pertama ada keadilan, yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu. Kedua ada musyawarah, yaitu keputusan tidak boleh sepihak. Dan yang ketiga ada amanah, jabatan adalah titipan. Dan yang keempat ada tanggung jawab, setiap kebijakan berdampak luas. Dan yang terakhir ada kemaslahatan, harus membawa manfaat umum. Para ulama juga menegaskan hal ini, yaitu Ibnu Aqil mengatakan politik adalah semua hal yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, yang artinya selama membawa kebaikan itu politik Islami, kalau menyebabkan kezaliman itu bukan politik Islami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masyarakat madani. Tidak hanya membahas pemimpin, Islam juga menekankan tentang masyarakatnya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang punya tata nilai, menjunjung keadilan, saling menghormati, taat kepada hukum, dan menolak segala bentuk kezaliman. Di dalamnya ada kebebasan yang berpendapat, ada ruang dialog, tetapi tetap dalam batas etika dan tanggung jawab. Dalam kehidupan nyata, masyarakat madani bisa terlihat yaitu pada ketika orang jujur dalam bekerja, tidak korupsi, saling membantu, dan menghargai perbedaan. Jadi politik yang baik dan masyarakat yang baik sama dengan kehidupan yang damai. Setelah membahas politik, buku ini juga mengajak kita melihat sisi lain kehidupan, yaitu peran ilmu dan teknologi. Karena kehidupan umat Islam tidak hanya soal kepemimpinan, tetapi juga soal bagaimana berkembang dalam berilmu. Banyak juga yang beranggapan kalau dekat agama nanti anti teknologi.
Padahal dalam Islam justru sebaliknya. Islam memerintahkan umatnya untuk belajar, meneliti, dan memahami alam semesta. Allah menjelaskan bahwa manusia diberi kemampuan belajar dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4 sampai dengan 5. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya Allah mengajarkan manusia dengan perantara pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Pada ayat ini juga dijelaskan ilmu adalah karunia, manusia itu mencatat, meneliti, itu semua ibadah. Teknologi tidak boleh dianggap musuh agama. Rasulullah juga menegaskan pentingnya ilmu tabulah ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu tidak wajib bagi setiap muslim, bukan hanya untuk ulama, tetapi untuk semua umat. Dulu dunia Islam pernah berada di puncak peradaban. Beberapa tokoh besar seperti Al-Khwarizmi yaitu adalah yang dasar matematika modern, dan ada Ibnu Sina yaitu sang kedokteran, dan ada ilmu Al-Hatsimah, Haitsam dan optik dan eksperimen ilmiahnya, dan ada Jabir bin Hayyan yaitu tentang kimianya. Mereka berilmu tinggi tetapi beriman dan menjadikan sains sebagai jalan mengenal Allah. Ini menunjukkan bahwa agama dan sains tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Justru di zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat. Ada sisi positifnya, yaitu mempermudah belajar, mempercepat komunikasi, membantu pekerjaan, dan memajukan pelayanan kesehatan. Namun ada juga bahayanya seperti kecanduan gadget, hoaks dan fitnah, tontonan yang tidak mendidik, rasa malas, dan lupa ibadah. Karena itu, Islam mengingatkan bahwa teknologi harus diarahkan pada pendidikan, kemanusiaan, ibadah, pengembangan peradaban, bukan hanya untuk hal-hal yang merusak saja. Kalau kita gabungkan dari yang sudah kita bahas mengenai politik bagi masyarakat dan iptek yang menguatkan masyarakat, jadi dapat kita ketahui bahwa politik tanpa akhlak sama dengan rusak, dan ilmu tanpa iman itu sama dengan bahaya. Yang idealnya adalah politik ditambah akhlak, ditambah ilmu, ditambah teknologi, sama dengan peradaban yang bermanfaat. Dari kedua bab ini, saya dapat menyimpulkan politik dalam Islam adalah amanah, bukan alat kekuasaan. Masyarakat madani adalah masyarakat beradab, adil, dan taat hukum. Ilmu dan teknologi adalah karunia Allah yang harus dimanfaatkan. Ilmu tanpa nilai dan menimbulkan kerusakan. Islam mengarahkan politik teknologi agar membawa kemaslahatan bagi manusia. Semoga dengan apa yang saya bahas ini kita bisa menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab, dan mampu memanfaatkan ilmu serta teknologi dengan benar. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya akan menerapkan teknologi karena itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan seperti perkuliahan, seperti berkomunikasi, itu semuanya membutuhkan teknologi. Maka dari itu kita harus benar-benar pintar dalam mengelola teknologi. Dan juga di dalam teknologi juga ada seperti perkembangan politik. Nah, dari perkembangan politik itu bisa menimbulkan banyak fitnah, dan fitnah-fitnah itu adalah hal yang diharamkan di agama Islam. Maka sebab itu juga makanya dalam bab ini kita saling terhubung dan saling bersikanambungan dalam membahas babnya. Justru itu, jadi dari semua tantangan-tantangan itu, jangan jadikan sebuah tantangan saja, tapi sebagai ujian dalam kehidupan. Mungkin sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.